Saudara, pagi hari ini saya berharap kita melihat sebuah standar. Kita melihat sebuah keinginan Tuhan. Dan kita berlari sekuat tenaga ke sana. Kita meminta, kita menjerit. Tapi kita juga saudara beriman. Sekali lagi gabungkan ramuan itu semua untuk hari-hari ini. Supaya ramuan itu akan naik. Dan Tuhan turun menyelesaikan, menyembuhkan, menyempurnakan, menggenapkan semuanya. Kita mau belajar standar Alkitab dari masa ke masa. Saudara, yang pertama korban, saudara. Saudara, seringkali kita itu berkata korban syukur, korban pujian. Aku meletakkan korban yang bukan korban. Sekali lagi, seringkali dan terlalu sering, selalu kalau saya ini meletakkan korban, saudara, yang bukan korban. Tapi hari ini saya mau berkata di hadapan Tuhan, di hadapan saudara jemaat, di hadapan saudara semua yang di rumah. Saya cuma mau berkata gini, Tuhan, DNA dari Abraham, bapak kita. Bukankah Abraham adalah bapak orang percaya? Dan dia sudah menurunkan DNA. Dan DNA itu adalah memberikan korban dari anak yang paling dia kasih. Saudara, ayatnya sampai berkata singkirkan pisau itu. Kalau Tuhan ini sampai berkata stop. Kalau malaikat sampai berkata pen, dia pegangin itu tangan Abraham. Berarti Abraham serius. Sangat serius. Dan dikatakan singkirkan pisau itu, jangan kau bunuh anakmu. Seru malaikat Tuhan. Karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu. Sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun. Saudara, ini standar korban. Saudara yang tahu punya anak, saudara ngerti. Saudara mengasihi anakmu itu selalu lebih dari kamu. Saudara selalu, Saudara, saya tahu artinya setiap kali dulu Levi, saudara. Saudara, anak saya Levi, saudara. Setiap kali dia harus ditusuk, harus disakiti, harus operasi. Cerita saya yang paling dalam cuma berkata, Tuhan boleh gak sih aku yang gantiin. Karena yang aku gak kuat kalau aku lihat dia. Saudara, tetapi kalau saya tidak bisa berkata saya menyerahkan Levi. Tidak bisa, saudara. Karena keadaan. Bagian saya cuma menyerahkan syukur. Saya cuma menaikkan iman. Tapi kalau saya harus ambil, saudara, pisau. Dan harus potong anak saya. Seperti Abraham. Saya tidak sanggup. Saya tidak akan sanggup. Tapi DNA itu sudah. Dan saya percaya DNA itu turun dalam hidup kita. Saudara, karena itu saya berdoa hari-hari ini. Pada waktu Tuhan minta saudara dan saya bertobat. Pada waktu Tuhan minta kita ambil pisau buat mulai saudara mencongkel, membongkar. Saya berdoa kita dengan iman berkata, Tuhan, ajari aku. Dan aku percaya aku punya iman. Buat aku bisa memberikan korban yang sesungguhnya. Bukan korban yang sebenarnya. Bukan korban. Agak susah. Tapi saya harap saudara mengerti.
ada ribuan jutaan termasuk saya orang selalu meletakkan korban yang bukan korban. Saudara, kalau hari ini saya berkata begini ya, saya naikkan korban syukur hari ini, itu bukan korban. Loh, semua baik dalam hidup saya kok. Saya punya anak yang baik, saya punya keluarga baik, saudara saya punya ekonomi baik, saudara kita semua sedang berjalan dengan baik. Kalau enggak bersyukur namanya kurang ajar. Bisa ngerti saudara? Itu bukan korban. Itu bukan korban. Kalau hari ini saya berkata sama saudara ya, orang misalnya nih, saya nggak pernah bilang begitu. Wah, saya korbankan anak saya untuk melayani. Loh, melayani itu anugerah. Melayani itu saudara ya, sebuah kehormatan. Jadi kalau anak saya, saudara gini-gini si ganteng itu S3 loh saudara. Si ganteng melayani adalah sebuah kebanggaan kalau anakmu tiba-tiba dipanggil sama Amerika atau dipanggil saudara ya sama presiden dan diminta melayani. Betul gak? Jadi saya juga gak bisa bilang korban saudara. Gak bisa. Apalagi kalau saya bilang begini, saya mengorbankan ijazah saya, buang ke tong sampah supaya saya melayani Tuhan. Saya tahu persis itu bukan korban. Why? Saya itu lulusnya setengah mati. Dan sejujurnya ya saya tuh takut saudara. Kalau saya benar-benar kerja di arsitek. Saya takut saya salah ngitung karena saya tuh gak teliti. Suami saya nih. Saya bilang gini, yang saya bangun sendirilah rumah saya. Dia bilang ini jangan. Daripada saya gak bisa tidur. Terus saya tanya, aduh yang kalau bangunan 2 tingkat mah pasti saya nggak salah ngitung lah, nggak mungkin salah ngitung. Ya. Terus dia bilang gini, aduh lah sudahlah, daripada saya nggak bisa tidur, karena saya nggak percaya dengan ketelitianmu, saya nggak percaya bahwa kamu itu sanggup melototin tukang satu-satu, ngecek semuanya, mendingan kita serahin orang lain lah. Saya nggak mau ya setiap tidur melek gini. Aduh, jangan-jangan tiba-tiba nanti jatuh dari atas yang kena kepala kita. Saudara, ini salah satu contoh aja. Dia makin bilang terang-terangan. Jadi rumah saya itu bocor saudara. Rumah saya itu bocor. Terus kemudian saya panggil teman-teman buat beresin. Terus kemudian saya bilang sama teman-teman sekarang tuh ada metode baru. Pakai modelnya terpal yang modelnya saudara itu ditutup. Pasang dan terpal itu lumayan saudara ya, terpal khusus saudara. Jadi sekarang tuh ada terpal seperti karet tapi juga seperti saudara aquaproof saudara, dan itu bisa ditarik, bisa dilem, bisa dipakai saudara. Saudara, dan saya bilang itu lumayan, biasanya tahan minimal 3 tahun. Jadi lumayan lah untuk memperbaiki dengan cepat saudara, karena saya nggak tahu kebocorannya di mana karena itu di pojok-pojok saudara. Terus kemudian saya panggil, ternyata mengerjakannya haleluya. Dan saya memang jujur gak nungguin juga, gak ngajarin juga saudara. Dan hanya 3 minggu terpal itu terbang entah kemana saudara. Dan ayah dan suami saya melihat itu setiap kali kami naik ke atas. Waktu itu masih zamannya berjemur saudara ya, kami naik ke atas dan suami saya melihat terpal itu melambai-lambai saudara. Terus kemudian dia ngomong begini, betul kan dugaan saya tidak bisa percaya dengan kamu. Ya, ini cuma belum bangun loh. Cuma tak suruh beresin yang bocor. Dan itu pun cuma bertahan 3 minggu dan bocor lagi. Dan dia berkata, bagaimana aku bisa percaya kamu arsitek? Saya ketawa, saya bilang gak apa-apa lah, saya juga gak percaya kok saya arsitek. Jadi kalau saya berkata, saya letakkan ijazah saya sebagai korban, itu juga bukan korban. Tuhan ngomong gini, lumayan lu, gua terima di Mahanaim. Daripada lu kerja jadi arsitek, kerjanya dituntut terus mungkin sampai masuk penjara.
Bisa ngerti gak saudara? Kalau saya nih ngitung dan ternyata dan gak teliti. Sudah ngitung nih bener, anggaplah ngitungnya bener. Tapi waktu masang saya gak tungguin. Terus kayak terpal itu, ini terpalnya kan terbang. Sampai suami saya bilang gini, itu semoga gak kena kayak Mr. Bean. Saudara pernah lihat filmnya Mr. Bean? Kena terpal. Saudara, suami saya berkata, semoga ya nggak ada orang yang kena terpal kita, nggak tahu terpal kita di mana. Ya kayak saudara Mr. Bean dan begini. Ya. Itu kalau terpal saudara. Lah kalau saya nggak cek dan recheck, tiba-tiba saudara orang nyambung betonnya nggak benar. Malam-malam buam saudara kena beton. Kan saya masuk penjara. Jadi sekali lagi saya mau berkata ya. Kalau saya meletakkan ijazah saya, itu bukan korban. Itu sebuah anugerah. Tetapi pendahulu kita, pelari pertama. Saudara dia meletakkan korban yang sungguh-sungguh korban. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap kita. DNA itu sudah ada. Dan mari berkata Tuhan. Walaupun kecil. Mungkin saudara berkata saya berlutut di jalan. Mungkin karena kita malu jam 3 pagi lah. Dan saudara bilang aku mau letakkan korban. Yang sungguh korban. Dan biarkan itu naik di hadapan Tuhan. Saudara ada sebuah contoh kenapa hari itu saudara. Yang namanya dekor begitu dihadiri dengan hadirat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi hari itu Low Angel jual rumah saudara. Rumah dia gede keren dan dia bilang sama anaknya. Kita rela enggak jual rumah buat bikin KKR. Saudara dan yang ajaib anaknya berkata, kapan lagi kita bisa meletakkan korban? Kapan lagi? Saudara dia tanya istrinya dan istrinya bilang, ini sebuah kehormatan. Kalau kita jual rumah. Dan dia benar-benar jual rumah saudara. Saudara dia benar-benar pindah dan tidak punya rumah. Saudara meletakkan korban. Yang benar-benar korban. Saya berdoa sekali lagi. Walaupun sekecil apapun. Mari belajar meletakkan korban. Yang sungguh korban. Kita lihat yang kedua. Saudara seringkali kita itu berkata begini ya di Mahanaim. Wah saya ini kerja keras. Aduh di Mahanaim kalau gak kerja keras. Ya. Tapi kalau kita mau jujur ya saudara ya. Jam kita ngobrol itu banyak banget. Jam kita tidur itu masih banyak. Jam kita santai itu masih banyak saudara. Saudara dan saya mau jujur. Saya juga masih sempat kok nonton TV. Nonton film, makan enak. Saya masih sempat semuanya saudara. Saudara kalau Yesus berkata aku sampai tidak sempat meletakkan kepala. Saudara kalau Paulus. Saudara dikatakan setiap hari Paulus mengajar di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun. Sehingga semua orang, saudara Alkitab itu jujur ya. Di Asia kecil baik orang Yahudi maupun orang Yunani mendengar firman Allah. Jadi kalau saudara ini ayatnya gak bisa menggambarkan. Tapi kalau saudara tahu. Saudara dia pagi ngajar. Kemudian dia sore jalan saudara. Saudara kemudian dia keliling hari itu tidak ada mobil. Dan dalam waktu 2 tahun.
Semua orang dengar. Semua orang dengar. Ini kerja keras. Saudara kerja keras seperti Yesus. Saudara setiap saudara dia pagi doa. Saudara dia jalan keliling. Sampai saudara sampai ya makan aja gak sempat. Saudara ingat hari itu dia ketemu perempuan dan dia udah gak makan. Dia gak minum. Saudara dan semua murid-muridnya. Ya. Semua murid-muridnya berkata, udah saya cari makan dulu. Ya kamu cari makan. Tapi dalam keadaan dia sangat lapar. Dia sangat haus. Dia konseling lagi sama satu perempuan Samaria. Yang perempuan ini akhirnya membawa satu kotak ketemu Tuhan. Dan murid-muridnya datang. Bawa makanan, betul kan? Yesus sudah gak selera makan. Kenapa? Passionnya, semangatnya. Lebih pengen ngajar karena apa? Semua orang datang. Alkitab bilang satu kotak datang. Dan dia gak sempat makan. Dia ngajar lagi. Dia ngajar lagi. Kalau saudara pernah baca Heidi Baker, saudara. Saudara dia itu punya rumah tapi juga punya seperti yayasan lah. Saudara saya baca dalam satu dia berkata, saya memutuskan. Saya diam di rumah. Itu seminggu cuma 2 kali. Itu yang rutin. Bukannya kalau dia keliling. Kalau dia keliling mungkin udah 2 minggu, 3 minggu gak balik saudara. Tapi kalau yang saudara rutin. Dia cuma 2 hari tinggal di rumah. Dan saudara selanjutnya dia tinggal di campnya. Kayak di mana yang begini. Dan dia mulai dari jam 5 pagi. Sampai jam 10 malam. Saudara. Dia punya full jadwal. Orang ini kerja. Orang ini kerja. Dengan sungguh-sungguh. Sampai memenangkan 56% dari Mozambik dari aliran keras. Waktu dia masuk saudara. Saudara Mozambik lebih parah dari Indonesia. Yang Kristen cuma 7%. Tapi hari ini 56 kerja. Tapi sekali lagi kita ini apalagi kena PSBB. Lebih banyak tidurnya. Lebih banyak main HP. Lebih banyak Netflix. Lebih banyak Indovision. Saya nggak tahulah. Mungkin game. Dan kita ngaku kerja keras. Saudara di depan waktu ini akan berjalan dengan sangat cepat. Saudara ada 2 kesaksian yang paling baru. Saya sudah lihat beberapa yang lama. Tapi ini yang paling baru saudara. Saudara yang pertama, saudara adalah di Facebook. Saudara kalau saudara di Facebook itu ada kolom untuk kesaksian-kesaksian dari seluruh dunia. Dan ini kesaksian dari belahan dunia yang lain. Saudara dan sudah diterjemahkan. Dan itu persis seperti yang tadi Bunita, Joshua bilang semuanya saudara. Jadi dia dibawa Tuhan. Tuhan bilang begini, lihat kondisi gerejaku. Dan pertamanya Tuhan berkata dengan suara keras, sebentar lagi aku menjemput pengantinku. Dan mereka harus berpakaian, berjubahkan jubah putih yang berkilau-kilauan. Saudara dan perempuan ini digandeng sama Tuhan, lihat gereja. Dan waktu dia lihat gereja saudara, setiap kita itu seperti pakai baju itu penuh noda. Saudara udah penuh noda, bolong-bolong lagi. Saudara udah bolong-bolong sebagian telanjang. Saudara sudah sebagian telanjang. Saudara sebagian pakai jubah dosa. Pakai jubah saudara kemunafikan. Pakai jubah kekerasan. Dan Tuhan berkata ini loh gereja. Terus dia berkata bagaimana dengan para pemimpin.
Bagaimana dengan para hamba Tuhan? Seharusnya mereka lebih baik. Seharusnya mereka ngajar khotbah. Pasti mereka lumayan. Saudara, dan dia dibawa untuk melihat hamba Tuhan. Saya tidak tahu apakah salah satunya adalah saya di situ. Karena ini semuanya hamba Tuhan. Saudara, dia bilang semua pengkhotbah di televisi, hamba-hamba Tuhan yang ajaib. Semua saudara hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Saudara, dan pada waktu Tuhan kasih lihat, wih ngeri, saudara, ngeri. Karena dari jauh, jubah mereka putih dari jauh. Tapi saudara, itu cuma lapisan di depan. Jadi kalau, nah anggap nih, saya kebetulan pakai lapisan. Ini lapisan namanya. Nah ya. Saudara, lapisan ininya putih. Lapisan ini. Tapi yang di dalam saudara, 10 kali lebih kotor, lebih parah, lebih jelek daripada jemaat. Dan Tuhan berkata, siapa yang tahu banyak dituntut banyak. Dan dosa paling banyak dari mereka bohong, munafik, mencuri kemuliaan, penakut, kenyamanan. Wah, saudara, dibuatsain semua, saya bilang gitu, ya udah semua saya di situ kok. Saudara, di situ. Semuanya, nggak ada yang saya nggak di situ. Cinta uang, cinta pujian. Saudara, mengaku yang tidak dia kerjakan. Semua di situ. Saudara, dan Tuhan bilang, bagaimana aku bisa mengangkat? Bagaimana aku bisa mengangkat mempelaiku? Saudara, dan ayat yang keluar sama seperti yang hari-hari ini kita dapatkan, bahwa darah anak domba itu yang mencuci. Tetapi kemudian saudara, dia ini teriak-teriak, nangis. Dia nangis, dia bilang gini, Tuhan, waktunya sangat singkat, bagaimana kami sempat untuk mencuci darah. Walaupun dengan darah anak domba. Bagaimana kami sempat bertobat, bagaimana kami sempat berubah. Saudara, dan dia kaget waktu dia nangis di kaki Yesus. Dia lihat ke atas, Yesus lagi nangis. Dan dia berkata, kesakitanku melihat anak-anak yang aku cintai, yang di dalamnya ada darahku, yang aku sudah bayar semuanya. Tidak bisa kau pikirkan dan tidak bisa kau bayangkan. Saudara, dan tiba-tiba dia bilang, Tuhan bilang, dengar, dengar. Saudara, dan dia tiba-tiba dengar, saudara. Saudara, ada sebuah jam besar. Dan jam itu saudara ternyata tinggal 1 menit. Ya, 1-2 menit lah, saya lupa persisnya. Dia bilang 1,5 atau pokoknya dekat segitu. Saudara, dan itu bunyi detiknya itu sangat keras. Tik tok jalan. Tiba-tiba Tuhan gini. Dan Tuhan bilang, tahan. Sampai jumlahnya cukup. Saya berdoa kita ngerti. Ini masa tik tok. Dan Tuhan benar-benar pegang. Tahan. Tidak tahu berapa detik. Tidak tahu berapa tahun. Hanya untuk sampai jumlahnya cukup. Saudara, yang satu orang lihat di Mahanaim. Saudara, dan kurang lebih seperti itu. Dia bilang, Tuhan bilang tahan. Dan dia lihat itu gede di Mahanaim. Dan Tuhan bilang tahan untuk waktu perkenanan. Waktu anugerah. Diberikan sedikit lagi. Saya berdoa kita menangkapnya. Saudara, kita belajar tentang standar yang lain. Ini bicara otoritas. Jadi saya berdoa, saudara, hari-hari ini saudara itu angkat, naikkan. Ini jatah.
Ini destiny, ini harusnya bagianmu. Saudara, Yosua 10 ayat 11 dan 12. Hari itu Yosua berbicara kepada Tuhan. Dan di depan orang Israel Yosua berkata. Jadi Yosua bicara dulu sama Tuhan. Tuhan, halo, saya mau perang nih Tuhan. Oke, itu beda waktu. Kalau saudara tahu itu beda waktu, saudara. Dan kemudian dia sudah perang. Dan di tengah perang, saudara ya, dia tahu dia butuh waktu lebih lagi. Dia butuh waktu untuk menghabiskan. Dia butuh waktu untuk menghajar musuh. Dia butuh waktu untuk menyelesaikan destiny. Dia butuh waktu, saudara, untuk melihat kemuliaan Tuhan lebih lagi. Dan tiba-tiba Yosua bicara di depan orang Israel. Hai matahari, berhenti. Dan dia bilang, hai bulan, jangan pindah, jangan gerak. Maka matahari berhenti dan bulan tidak bergerak. Sampai ayatnya bilang, orang Israel selesai mengalahkan musuhnya. Saudara, kalau saudara baca ayat selanjutnya dikatakan gini. Belum pernah seorang manusia melakukan itu. Dan kalau saudara cek kepada hari ini, saudara ilmu atom namanya itu sudah bisa menghitung. Dan dia berkata itu benar-benar hilang. Matahari dan bulan bergerak. Dan waktu yang hilang itu persis sama dengan waktu Yosua menghentikan. Saudara, otoritas yang seperti ini lahir dari iman, lahir dari pengertian, lahir dari tahu persis hati Tuhan. Lahir dari menyatu. Saudara, ini tidak lahir seketika karena nafsu, karena emosi, karena kita teriak. Enggak, saudara. Saudara, ini lahir dari 40 tahun. Yosua berdoa di depan tabut. 40 tahun di kemah itu, di kemah itu, di kemah itu. Saudara, bahkan pada waktu Musa bisa tidur, Yosua enggak. Yosua memilih tidur di saudara di alam terbuka. Dia punya istri, dia punya anak. Tetapi kenapa Yosua memilih tidur di hadapan Allah? Karena begitu api itu turun, dia akan lari duluan dan dia bilang, Musa, api turun, tolong keluar. Menghadap. Saudara, begitu awan bergerak dia langsung tiup. Semua siap. Awannya sudah bergerak. Saudara, 40 tahun. Unity, setia, bertekun, menantikan, bertanggung jawab. Saudara Mahanaim umurnya 20 tahun. 21 tahun. Mungkin kita sudah berkata kita merasa paling berjasa. Kita merasa paling kerja keras. Tapi saya mau berkata, kita ini belum apa-apa dengan standar Alkitab. Saya berdoa hari-hari ini. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau more. Buat aku menyatu lebih lagi. Dan Musa tidak pernah minta itu sama Yosua. Gak pernah. Saudara, Musa tidak pernah minta. Tapi saudara, Yosua yang memberikan hidup. Sendiri di saat semua tidur. Dia tidur. Dengan rohnya menyatu. Rohnya menyatu. Jiwanya bertanggung jawab. Berjaga. Saudara, kita lihat yang namanya lawatan.
Saudara, kita lihat di dalam Yunus 3 ayat 10 ketika Allah melihat perbuatan bangsa Niniwe. Kalau saudara lihat mereka itu saudara puasa. Dan kemudian dari anak menyusu sampai binatang. Sampai ayatnya berkata lolongan mereka, pertobatan mereka. Sampai saudara naik ke langit. Saudara, dari raja nggak makan, semua baju disobek. Saudara, dan dikatakan ketika Allah melihat perbuatan bangsa Niniwe, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesalah karena malapetaka yang telah dirancangkannya kepada mereka. Bagaimana dari anak-anak yang menyusu, binatang semuanya bertobat. Saudara, ini namanya lawatan. Lawatan itu bukan, saudara ya, pada waktu Tuhan menurunkan kabutnya. Lawatan dimulai selalu dengan pertobatannya. Reaksi pertobatan. Tiba-tiba ada getar takut akan Allah. Tiba-tiba getar sadar siapa kita. Tiba-tiba ada sebuah kerinduan untuk mencari Tuhan. Tiba-tiba ada sebuah getar, saudara, takut akan dosa. Saudara, dan itu yang memulai. Karena itu Alkitab berkata, lawatan selalu dimulai. Tuhan selalu memulai dengan bergetar. Bumi bergetar. Bumi bergetar. Bumi bergetar. Bisa keluarkan ayatnya? Saudara, di dalam kitab Yunus, pada waktu raja merendahkan diri, bentar saudara ya, bahasa Indonesianya udah. Oke. Saudara, belum lagi dia mengumumkan puasa semuanya. Setelah sampai kabar itu, ya saudara, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasana. Saudara, saya bersyukur, saya berharap akan ada saudara raja-raja, orang-orang saudara yang turun dari kenyamanannya, dari singgasananya. Saudara, mungkin saudara ini seorang bos, mungkin saudara kita berdoa untuk artis-artis, kita berdoa untuk orang-orang kaya, dan tiba-tiba mereka semua turun dari singgasananya. Mereka semua tanggalkan jubahnya, jubah keren, jubah kesombongan, jubah saudara kemalasan, dan semuanya pakai kain gabung. Saudara, ini raja fasik, raja fasik. Ini bukan raja baik-baik, bukan raja Kristen. Saudara, dan tiba-tiba saudara dia pakai kain gabung. Saudara bisa bayangin gak kalau tiba-tiba saudara Bill Gates saudara ya nangis saudara. Nah, itu namanya pakai kain gabung. Saudara bisa bayangkan Lady Gaga tiba-tiba angkat tangan di TV nyanyi Amazing Grace. Saudara, itu permulaan lawatan. Saudara, tiba-tiba saudara orang-orang yang paling hari ini menghujat saudara seperti si mulut besar. Saudara nangis dan meratap berkata, tolong Tuhan, tolong, tolong. Itu permulaan lawatan. Saudara, dan kemudian lalu duduklah ia di abu. Saudara, ini bicara tentang saudara, dia lepaskan apapun saudara. Dia enggak makan. Saudara, dia mulai duduk di abu. Saudara, dia mulai berkata, saya turun ke jalan-jalan. Saya mau bertobat bersama rakyatku. Dan saya percaya itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya. Jadi yang bertobat cuma raja atau para pembesarnya juga? Para pembesar. Saudara, para pembesar memaklumkan dan mengatakan di Niniwe, manusia dan ternak, semua ternak, ya, termasuk ayam apapun saudara, lele, lembu sapi, kambing domba, tidak boleh makan apa-apa. Makan rumput gak boleh. Minum air gak boleh. Saya belum mengumumkan itu loh. Ya, saudara, saya bilang puasa masing-masing. Ini makan gak boleh, minum gak boleh.
Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung, berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik. Lihat, dia nggak cuma teriak-teriak, saudara, dia nggak teriak-teriak doang. Pertobatan lawatan, saudara, itu adalah apa? Saudara berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan. Contohnya apa? Seperti saudara yang namanya Sakyus, langsung ambil hartanya, saudara bagi-bagi. Saudara itu berbalik. Saudara, mereka yang selama ini ngomong kotor langsung memberitakan Injil. Mereka yang selama ini, saudara ya, sombongnya minta ampun, langsung minta. Saudara merendah, ngaku, bongkar semua dosanya. Itu namanya berbalik. Lawatan itu bukan Tuhan berkata gini, aku menyesal, aku tidak jadi hukum kamu. No. Lawatan adalah momen ini. Momen ini. Dan momen ini tidak pernah bisa sebelum kita. Saudara, kenapa Yunus bisa dapat momen ini? Karena 3 hari 3 malam dia bertobat. Di mana, saudara? Perut ikan. Saudara, break itu, dikoyak itu, tidak pernah mulai dari orang lain. Selalu harus mulai dari nabinya, utusannya, hambanya. Kita ini orang-orang yang berteriak lawatan, tapi kita tidak pernah break benar-benar. Hari-hari ini saya berdoa kita benar-benar break. Dan kita tidak bisa break diri kita sendiri. Kita cuma bisa minta Tuhan. 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 Mungkin kalau kita ini orang yang sangat keras kepala seperti Yunus, saudara harus teriak berkata, Tuhan kirimin ikan telan aku. Nggak tahulah caranya bagaimana. Setiap kita punya ikan yang beda, saudara, untuk menelan kita. Saudara mungkin, saudara, Yunus gak cuma ikan yang dikirim sama Tuhan. Yang pertama dikirim sama Tuhan apa? Badai. Sehabis badai gak cukup badai, saudara, dilempar ke laut. Ya. Dilempar ke laut gak cukup, ditelan ikan. Jadi kita mau di break ini, permulaan lawatan. Saya mau saudara nangkap nih. Yang kita buat ini kita tidak berteriak untuk lawatan, saudara. Tapi kita sedang berdoa, berteriak untuk Tuhan urusan dengan kita. Bisa? Tapi seringkali harus lewat 3 hal. Nah, ini yang saya tidak tahu saudara punya keberanian tidak untuk berdoa. Harus lewat badai. Harus lewat dilempar ke laut. Dan ditangkap di perut ikan. Saya berdoa setiap kita. Hari-hari ini berkata Tuhan, saya butuh anugerah. Saya khotbah ini bukan karena saya sudah melewati, bukan. Saya khotbah ini dengan gemetar. Tapi saya bilang Tuhan, aku tahu ini harga lawatan. Aku tahu ini harga lawatan. Tolongi aku. Tolongi aku. Saudara, sekali lagi harga lawatan. Setelah itu Daniel, ya. Ini harga lawatan. Siapkan bukan hasilnya, tapi lawatannya. Nah,
Dikatakan saudara, setelah itu Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, bahasa di seluruh dunia. Salam sejahtera. Aku perintahkan kepada semua orang yang berada di wilayah kerajaanku supaya takut dan gentar kepada Allah yang disembah oleh Daniel. Ia adalah Allah yang hidup selama-lamanya. Sampai akhir zaman ia memerintah. Kerajaannya tak mungkin binasa, kuasanya tak ada habisnya. Saudara, semua orang, saudara melihat Daniel diikat dan dimasukkan lubang singa. Harga lawatan bagaimana semua orang melihat. Dan bahkan api dipanaskan 7 kali lipat. Dan Sadrak, Mesakh dan Abednego berjalan di dalamnya. Sekali lagi, saudara, seringkali kita berpikir lawatan harganya cuma saudara dipaksa buiin turun. Seringkali kita berpikir harga lawatan, harga peperangan. Saudara, dalam waktu kita, saudara doa keliling. Sekali lagi kita berpikir harga sebuah lawatan. Ya, adalah waktu kita nari. Waktu kita nyembah. Yang sedangkan kalau kita nyembah saudara 1 jam 2 jam aja. Kita sudah pengen cepat selesai kok. Pikiran kita makan apa. Tapi harga lawatan. Lalu sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambil Daniel. Dilemparkan ke gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya dialah yang melepaskan engkau. Maka dibawanya ke sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap dengan cincin meterainya. Dengan cincin meterai para pembesar. Supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Sekali lagi di depan semua orang. Daniel disyarat. Hari itu saudara cuma 3 hari PSBB itu lama. Saudara, itu cuma 3 hari gak boleh berdoa. Dan Daniel orang yang sangat berhikmat. Dia bisa berdoa dalam hati, betul? Daniel adalah orang yang sangat berhikmat, saudara, sangat berhikmat. Dia bisa berdoa dalam hati, tapi ini harga lawatan. Saudara, harga lawatan. Mirip saudara sama Daniel. Saudara, kalau hari ini PSBB, saudara hari itu cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Simpel banget kan? Ya, apa susahnya sih? 3 hari. Demi didengarnya bahwa surat itu telah dibuat. Dia tahu surat itu sudah dibuat, keluar, diumumkan. Dalam 3 hari tidak boleh ada orang yang berdoa kepada siapapun. Dalam 3 hari, cuma 3 hari. Saudara, sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan. Nah, masih kurang lagi, larangannya belum. Saudara, supaya saya mau saudara mengerti harga sebuah lawatan. Saya enggak mau saudara berpikir kita sudah bayar. Nak, kita belum bayar apa-apa, nak. Kita belum bayar. Semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa, wakil raja, para menteri, bupati telah bermufakat. Supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, ditetapkan suatu larangan agar barang siapa
Oh 30, salah. Bukan 3 hari, 30. Yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya Raja. Maka ia dilemparkan ke dalam gua singa. Saudara ternyata 30 hari, bukan 3 hari, sorry. Saya salah. Dalam 30 hari gak boleh doa, saudara. Gak boleh minta apa-apa kepada yang lain. Saudara kalau dia, saudara ya, dalam 30 hari tidak boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa manusia kecuali kepada raja. 30 hari. Tapi saudara bisa bayangin ya, Daniel ini orang nomor 2. Dia dengan sangat bijak dan raja itu wilayahnya gede banget. Dulu gak ada CCTV. Dulu gak ada saudara kamera dan gak ada HP. Jadi Daniel bisa berkata begini, saya akan pergi ya, alasan urus semua kerjaan raja. Dan saya berdoa di tempat lain. Bisa enggak? Bisa. Saudara, hari itu enggak ada kamera di dalam ya. Jadi kalau Daniel tutup aja pintunya, enggak ada yang tahu. Dan hari itu kalau dia berdoa dalam hati, bukankah Tuhan adalah Allah yang mendengar? Bukankah Tuhan melihat pada waktu kita di setengah sembunyi? Dan Daniel saudara bisa berdoa di kamar mandinya. Bisa enggak? Bisa, tapi apa yang dibuat Daniel? Sekali lagi kita lihat. Nasib, oke. Demi didengarnya Daniel. Wah, Daniel nih, ini loh harga lawatan. Saudara, demi didengarnya Daniel, baru surat perintah itu telah buat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamarnya atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa. Seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, sekali lagi, beranikah kita membayar harga sebuah lawatan? Beranikah kita membayar harga sebuah lawatan? Saya berdoa supaya kita mengerti. Supaya kita mengerti. Nah, saudara, hari ini biarlah menjadi sebuah perenungan. Apakah kita meletakkan korban yang sungguh korban? Saudara, yang kedua, apakah sungguh-sungguh saudara? Sungguh-sungguh hari-hari ini saudara, kita mau menyatu. Kita mau menyatu seperti Joshua menyatu dengan semua destiny, panggilan, tanggung jawab. Sampai dia tahu persis hati Tuhan. Sampai dia berkata stop sama matahari. Hari ini seberapa tekad kita untuk kerja keras. Dalam arti yang sesungguhnya kerja keras. Gak seperti yang kita rasa, kita pikir. Kerja keras dengan tidur dan makan dan santai. Dan yang terakhir, seberapa kita sungguh-sungguh menginginkan lawatan. Seberapa kita berkata, kirimkan badai Tuhan. Karena aku butuh seperti Yunus. Lempar aku di laut Tuhan. Di mana aku tidak punya pegangan apapun kecuali Engkau. Taruh aku Tuhan di perut ikan. Supaya aku ketemu Engkau. Dan tidak bisa kemana-mana. Beranikah kita seperti Daniel?
harga sebuah lawatan. Sebuah lawatan.